Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatul qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul ila hadratin nabiyyina wa habibina syafi'ina rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ali baitihil karam wa sahabal qarabah tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila jami' masyayikhina wa muallimina wa walidina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa qarabatina wa jiranina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Thumma ila jami'i ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi anna Allah tagashahum bir rahmal maghfirah wa ya'li darajatihim fid dunya wal akhirah wa ila ma nawa bihi salafuna salih hadratin nabiy al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum sama-sama kita muzakarah, mari sama-sama kita niatkan nawaitu at-ta'lima wat-ta'alluma wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Sengaja aku belajar, niatnya lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin radhiyallahu anni wa ankum an jami'il muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi'. Kemarin halaman 21 masih terkait tentang sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Dan setelahnya fa'lam biwujubil ma'rifah, ketahuilah olehmu wahai talibul ilm, wahai para penuntut ilmu, biwujubil ma'rifah, wajibnya untuk mengenal Allah Ta'ala, wajibnya wajib syar'i. Wajib syar'i artinya apabila digawi dapat pahala, apabila kada digawi berdosa. Min wajibin lillahi 'ishrina sifah. Jadi sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20 sifat. Ini tentunya bukan batasan. Jadi dalam kitab yang lain menjelaskan ma'atiqadi anna Allah Ta'ala sifatul kamali la tatanaha. Disertai i'tiqad, keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Adapun 20 ini adalah 20 yang menurut ulama cukup untuk dipelajari secara tafsil, bukan secara ijmal. Adapun secara ijmal, secara global, kesimpulannya sifat-sifat Allah Ta'ala itu kada terhingga. Dan sambungannya kemarin,
Wa huwa 'ishruna sifatan mufassalatan kattali. Dan dia sifat wajib itu jumlahnya ada 20 sifat mufassalatan secara terperinci kattali sebagai berikut. Yang pertama, al-wujudu. Sifat Allah yang pertama itu adalah wujud, ada. Lawannya kena tiada. Bima'na thubuti syai'i wa tahaqququhu wajibun lahu ta'ala lidatihi la li'illatin. Jadi makna sifat wujud itu adalah thubutu syai'i, menetapkan adanya sesuatu, dalam kurung sesuatunya itu adalah zat Allah Ta'ala. Wa tahaqququhu wajibun lahu, dan menyatakan dengan hati yang yakin, keyakinan yang mantap bahwa adanya Allah Ta'ala itu wajib lidzatihi la li'illatin. Wajibnya Allah Ta'ala itu karena zatnya, bukan karena suatu alasan atau suatu sebab. Maksud adanya Allah itu wajib karena zatnya, atau karena zat Allah Ta'ala itu memang harus ada. Dalam artian akal, otak kita itu ketika kita merenung, ketika kita memikirkan alam yang sangat luas, alam semesta yang ada di sekitar kita, lautan, samudra yang tidak bertepi, bumi yang luasnya, liwar luasnya, itu pergantian siang dan malam. Semuanya itu berjalan sesuai dengan aturan yang bagus, sehingga manusia bisa mengambil manfaat dari pergerakan alam semesta tersebut. Nah, dari situ akal kada mungkin ini kada danang maolah, kada danang maatur, kada danang merencanakan, oh jam seini sampai seini waktu siang, jam seini sampai seini waktu malam. Kena berganti. Ada yang kelihatan kena bulan, ada yang kelihatan matahari. Kalau wae camuh, amun camuh, sedangkan yang kita hadapi, yang kita lihat, dunia kada camuh. Artinya berputar sesuai dengan porosnya. Maka tidak mungkin menurut akal ini kada danang maatur. Lalu muncullah secara akal, ini pasti ada zat pencipta yang wajibul wujud, pasti ada nih. Jadi fitrah manusia itu pasti dia akan muncul dalam otaknya ada Tuhan, ada zat yang maha kuasa yang mengatur seluruh kehidupan. Akan tetapi yang membedakan nanti itu penyimpangan terhadap Tuhannya itu siapa. Ada yang memaham oh Tuhannya patung, ada yang memaham Tuhannya pohon, ada yang memaham Tuhannya matahari. Lalu diutus Rasul, Rasul, kata para Rasul, Allah Ta'ala nang sebagai zat wajibul wujud, bukan yang lain. La li'illatin. Jadi dalam kondisi apapun akal tidak menerima, pasti ini ada zat yang maha luar biasa, zat wajibul wujud. Itu makna daripada lidzatihi. La li'illatin, bukan karena sebab. Sebabnya kenapa? Ada pohon karena ada yang menanam bibit. Ada si A karena ada hasil antara si A dan si B kawin, menikah. Antara laki-laki dan perempuan menikah. Dari pernikahan tersebut lahirlah si C. Jadi lahirnya si C ini karena apa? Karena ada hubungan pernikahan, ada sebab musabab munculnya. Sedangkan zat Allah Ta'ala tidak perlu sebab musabab.
Kenapa? Kalau misalnya zat Allah Ta'ala perlu sebab musabbab, itu sama seperti makhluk. Sama seperti makhluk. Ketika zat wajibul wujud seperti makhluk, maka sifatnya pun akan sama seperti sifat makhluk. Artinya berubah, kada kekal, ada awal permulaan, sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Maksud li'illatin di situ anna ghayrahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Selain Allah, selain zat wajibul wujud, lam yu'athir fi wujudihi ta'ala, tidak memberi bekas. Artinya Allah Ta'ala itu bukan ciptaan. Allah Maha Pencipta dan Dia tidak dicipta. Kenapa? Karena yang dicipta itu berarti karena ada suatu sebab. Ya tadi. Kenapa ada suatu bangunan? Karena ada yang mengolah bangunan tersebut. Ada ilatnya, ada penyebabnya. Ammal wujudu ghairu dzati kawujudina. Adapun wujud adanya ghairu dzati bukan karena zatnya, bukan memang zatnya, kawujudina seperti zat kita. Zat kita ini ada karena ada mama lawan abah. Kita ada, zat kita ada, akan tetapi zat kita ini ada sebab. Ada sebabnya apa? Lahir dari seorang ibu. Fahuwa bifi'lihi ta'ala, dan wujudnya kita ini dengan fi'il perbuatan Allah Ta'ala juga. Wad dalilu ala dzalika wujudu hadhil makhluqati, dan dalil ala dzalika ay wujudi dzati wajibil wujud. Jadi dzalika itu dimaknai dengan dalil apa? Dalilnya. Jadi ulama itu ketika berbicara tentang tauhid, mereka menggunakan dalil naqli dan dalil akli. Dalil naqli itu berdasarkan Quran dan hadis. Adapun dalil akli itu berdasarkan akal. Dari mana para ulama? Kenapa jadi menjadi sumber rujukan akal ketika memahami ilmu tauhid? Dalam Al-Quran juga, dalam surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya terkait penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, itu sungguh merupakan suatu tanda kebesaran Allah. La ayatil liulil albab, sungguh merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal. Artinya dalam Al-Quran tersebut, kalau kita kaitkan dalam balaghah, ada namanya jumlah khobariyah, makna insya'iyah. Allah Ta'ala itu bahabar, memberi informasi. La ayatil liulil albab, itu sungguh tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Artinya tafakkaru, berpikir, direnungakan, diamati. Artinya apa? Allah Ta'ala menyuruh kita seberataan menggunakan akal. Menggunakan akal untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dari situlah kita bisa memahami bahwa segala hal kesempurnaan itu adalah milik Allah Ta'ala. Dalil adanya Allah Ta'ala itu wujudu hadhil makhluqat, adanya ini seberataan makhluk. Jadi dalil akal itu pun para ulama berpendapat sesuai firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran.
Kan banyak aja la'allakum ta'qilun, liqaumi ya'qilun, la'allakum tatafakkarun. Artinya di situ manusia itu diperintahkan untuk menggunakan akalnya memahami kebesaran Allah. Disitulah maka ada hukum akli. Hukum akli. Yaitu tanda adanya Allah Ta'ala ini adalah adanya sekalian makhluk. Adanya makhluk ini menunjukkan ada yang menciptakan makhluk. Walau lam yakun subhanahu wa ta'ala maka na syai'un minal khalqi. Jika Allah Ta'ala kadada jat wajibul wujud kadada, maka kadada jua sedikit jua pun daripada makhluk ciptaan. Tapi faktanya ada, berarti Allah Ta'ala ada. Itu menggunakan dalil akal. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku anallah, aku adalah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, melainkan aku, fa'budni, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku, kepadaku. Surah Thaha al-ayah 14, ayat 14. Itu dalil Al-Qur'annya. Itu menunjukkan bahwa pencipta yang dimaksud anallah, Allah yang zat wajibul wujud. Di situ maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan patung, bukan matahari, bukan bulan, bukan api. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Mengapa kalian tidak memikirkan fi anfusihim, tentang kejadian diri kita seorang? Kita memikirkan bagusnya kawa tangan ada dua, batis ada dua, mata ada dua, hidung ke bawah. Ini yang menciptakan ini tentu orang yang sangat luar biasa pintar. Jaka ke atas kemasukan banyu hidung, jaka batis sebuting kada nyaman dilihat. Batis satuannya misalnya manusia diciptakan dengan satu batis atau dengan satu tangan saja, atau kepala misalnya kawa bano ke belakang, kada nyaman, tidak bagus dilihat. Tapi bagusnya Allah Ta'ala menciptakan manusia ini kan kada mungkin kada ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi, illa bil haqq, melainkan dengan tujuan yang benar, wa ajalim musamma, dan dengan waktu yang telah ditentukan, karena ada masanya hari kiamat hancur berataan. Wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu terkait masalah pacangan bertemu Allah Ta'ala yaumal ba'tsi, hari kebangkitan, hari kiamat, lakafirun, sungguh mereka itu banyak yang ingkar, banyak yang kada percaya, Surah Ar-Rum ayat 8.
Itu dalil aklinya, dalil naklinya, dalil yang berdasarkan Al-Qur'an. Wasu'ila a'rabiyun. Wasu'ila a'rabiyun 'anid dalil. Dan pernah ditanya orang Arab pedesaan 'anid dalil, terkait dalil adanya pencipta. Faqala, maka dia berkata, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Mohon maaf, kotoran onta itu menunjukkan bahwa di situ pernah ada onta. Ujar Arab pedesaan nih, Totok menjelaskan dalil adanya pencipta itu apa? Ada kotoran onta itu menunjukkan ada pernah onta di situ. Warrauthu 'alal hamir, dan kotoran keledai itu berarti menunjukkan bahwa di situ pernah ada keledai. Wa atharul aqdami 'alal masir, jejak langkah atau bekas tapak kaki orang yang berjalan itu menunjukkan ada orang yang pernah melintas berjalan di tempat itu. Fasama'un dzatu abrajin, maka langit nang punya banyak kumpulan gugusan bintang alam semesta. Wa ardun dzatu fijajin, dan bumi yang mempunyai banyak gunung-gunung. Wa biharun dzatu amwajin, dan lautan yang mempunyai ombak yang luar biasa besar. Ama tadullu 'ala sani'il hakimil qadiril alimi, bukankah itu menunjukkan ada sani', pencipta, orang yang mengolah, zat yang mengolah, al-hakim, yang maha bijaksana. Bijaksananya pintangan apa? Kawa maatur bintang-bintang itu kada bertabrakan satu sama lain. Gunung-gunung itu kada bergoyang-goyang lagi bumi. Dapatnya gunung sebagai pasak. Dan ombak-ombaknya itu kada istilahnya tuh sampai mengolah mudarat orang yang berada di daratan. Itu tentu zat yang al-hakim, maha bijaksana nang maatur itu. Al-qadir, maha kuasa. Kenapa maha kuasa? Alam semesta diatur sidin, diatur zat wajibul wujud. Al-alimi, maha mengetahui. Artinya mengkiasakan hatta kotoran. Ini kan Totok orang Arabi lah. Artinya Arab pedesaan. Totok bebandir. Kotoran onta tuh jelas-jelas itu menunjukkan adanya onta. Nah kita adanya kita nih nyata-nyata menunjukkan bahwa adanya pencipta. Penciptanya siapa? Ada dalam Al-Quran menjelaskan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Itu dalil aklinya. Ada suatu hikayat di buku yang lain, ada seorang guru berkumpulan dengan murid-muridnya. Di antara murid-muridnya itu ternyata bukan murid sidin lah, ada perempuan tua. Lalu bertakun, perempuan tua tadi siapa nang pina kalian hormati itu? Oh, itu orang alim nang mengetahui 1000 dalil adanya Allah Ta'ala. Lalu jawab perempuan tua itu, seandainya inya tidak punya 1000 keraguan, maka dia tidak akan memahami 1000 dalil. Seandainya inya kada ragu, telah kada pacangan inya mencari dalil sampai 1000 dalil. Ujar perempuan tua tadi. Lalu ucapan perempuan tua tadi sampai disampaikan kepada guru. Guru tersebut tersenyum lalu berdoa, ya Allah, berikanlah keimanan seperti keimanan perempuan tua tersebut. Artinya bujur-bujur yakin, bujur-bujur mantap Allah Ta'ala zat wajibul wujud. Kada perlu lagi mencari dalil yang sangat banyak, cukup aja
dalil A'rabi tadi menunjukkan jejak langkah, itu menunjukkan ada yang pernah melangkah, pernah berjalan di situ. Adapun amalan sifat wujud yang ulun kutip dari sifat 20 karya Habib Osman Betawi, amalan sifat wujudnya itu melatih hati mengingat Allah Ta'ala pada setiap yang wujud. Artinya ketika kita melihat yang ada ini, ada yang menciptakan Allah. Melihat suatu makhluk, suatu benda, ada yang menciptakan Allah. Melihat segala kelakuan yang ada di sekitar kita, nang maolahnya, nang maadaakannya, itu Allah. Sehingga ketika karancakan mengingat Allah ada, Allah ada, Allah ada, hingga reflekslah hati selalu ingat Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala juga menyuruh, "Udzkurullaha dzikran katsira." Banyaki mengingat aku, ya Allah Ta'ala. Banyak-banyak. Jadi amalannya adalah mengingat Allah Ta'ala yang bersifat wajibul wujud. Kada yang dilihat, lihat diri seorang. Diri seorang ada, mungkinlah ada sorangan. Pasti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Oh, yang mengadakan zat wajibul wujud. Karancakan memusahadahkan, karancakan mengamalkan, mengingatkan Allah Ta'ala, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Jadi sama-sama mudahan kita kawa membiasakan merasakan ada yang ada itu Allah. Adapun kebiasaan kita nang mulai halus, nang ada itu, atau sekarang misalnya, nang ada itu usaha dalam hati nih, pikiran usaha, anak, bini, kuitan, kawan, itu nang rancak ada di dalam hati. Coba-coba kita sama-sama mengubah nang ada, nang bujur-bujur ada itu hanya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena adanya kita ini hanya majas titipan, pinjaman aja. Kena nengarannya titipan itu sama lain ampun kita dipinjamiakan. Ketika dipinjamiakan sama anggap kadada. Ketika menganggap kadada, ketika yang ampunnya mengambil, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersikap sabar. Kenapa? Lain ampun kita pang, kadada pang kita merasa baisi. Itu teorinya lah, teorinya. Adapun amalannya bisa sampai akhir hayat, bisa naik, bisa turun. Cuman setidaknya kita belajar dulu. Amun tahu ilmunya, ada juga nang diingat-ingatakan, ada juga yang hendak diamal-amalkan. Coba kan ngomong kadada, harus mikirakan usaha, mikirakan kayak apa anak buah, mikirakan kayak apa kehidupan yang akan datang. Allah Ta'alanya pang mana? Sedangkan yang perkara yang akan abadi itu ya mengingat zat wajibul wujud. Gasan sangu bulik. Dan yang ianya itu amalnya juga. Makanya kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala supaya dimudahkan, mudah dapat hidayah kawa mengamalkan sifat wujud. Sifat yang kedua, al-qidamu. Sifat yang kedua al-qidam. Qidam itu artinya kalau dalam sifat 20 itu, atau yang wantar lah kita belajar, sedia. Akan tetapi qidam ini termasuk sifat salbiyah, menolak hal yang tidak layak bagi Allah. Dan biasanya sifat salbiyah ini dimaknai dengan, diawali dengan kata tidak.
Al-Qidam, kalau dalam kitab sifat 20 sedia. Sedangkan dalam kitab ini wahwal qidam itu adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Tiada bepermulaan terhadap adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, akan tetapi adanya Allah Ta'ala itu kada bepermulaan. Artinya bepermulaan itu dari kadada menjadi ada. Sedangkan apabila zat itu atau sesuatu itu dimulai dari kadada lalu menjadi ada, itu adalah sifat makhluk. Hasyalillah, kada mungkin Allah Ta'ala itu bersifat seperti makhluk. Kalau bersifat seperti makhluk, maka akan terjadi daur atau tasalsul. Dari ada menjadi ada, lalu diciptakan lagi oleh orang yang ada dari kadada, lalu diciptakan lagi dari orang yang kadada dari ada. Tasalsul. Ai innahu ta'ala la awwala liwujudihi. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak bepermulaan liwujudihi, terkait adanya zat Allah. Li'annahu jalla sya'nuhu masdaru hadhil kainat. Karena Allah Ta'ala yang maha agung, sya'nuhu hal ehwal sidin, masdaru hadhil kainat, sumber adanya semua ini makhluk. Adanya itu kainat, makhluk itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Wa mujidu hadhil mawjudat, yang mengadakan seberataan yang ada. Fala budda ayyakuna sabiqan 'alaiha, maka mesti tidak boleh tidak yang menciptakan itu berdahulu pada yang dicipta. Akan tetapi yang menciptakan ini la awwala lahu, tiada bepermulaan. La yataqaddamuhu ta'ala syai'un, tidak ada sesuatu apa jua pun yang mendahului Allah Ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alimun. Itu dalil Al-Qur'annya. Dialah Allah yang bersifat maha awal dan maha akhir, wal zahir wal batin, maha zahir, maha batin, wa huwa bikulli syai'in alimun. Dan dia Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Suratul Hadid ayat 3. Jadi ketika kita memahami sifat qidam, tidak tepat apabila muncul dalam benak kita kapan adanya zat Allah Ta'ala. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena ketika kita bertanya kapan, itu menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Sedangkan Allah Ta'ala itu tidak terikat dengan waktu. Kenapa? Karena waktu itu makhluk. Maulah zat yang wajibul wujud itu terikat lawan makhluk, terikat dengan waktu. Waktu yang kita kenali ada 3. Waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Jadi Allah maha suci daripada terikat dengan ruang dan waktu. Adapun amaliyahnya, amaliyah sifat qidam, ketika Allah Ta'ala itu tiada bepermulaan, maka kebalikannya sifat makhluk bepermulaan. Ketika sifat makhluk itu bepermulaan dan Allah jadikan makhluknya itu ditakdirkan menjadi orang nang beriman, orang nang Islam. Artinya kita ditakdirkan dilahirkan di keluarga yang muslim.
Yang mana ketika ayah mama itu muslim, kita keempat muslim, maka disyukuri Allah Ta'ala menciptakan kita itu beriman dan Islam. Jadi amalannya apa? Bersyukur, diciptakan, diadakan di bepermulaan, artinya bepermulaan diadakan menjadi orang yang mukmin dan muslim. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mohon maaf, minta halal minta ridha, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita baca hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah ikhlas, mudah istiqomah, mudah husnul khatimah. Wa ala ma nawabihi salafun salih la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.